adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Laskar Iman. Pasti menang. Belum kedengeran nih, Laskar Iman. Pasti menang. Yuk, waktunya kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian pertama, Yesus Pokok. 1, 2, 3. Kita lanjut lagu kedua, Ku Kasihi Dikau dengan Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi Dikau dengan kasih Tuhan. Waktunya kita masuk ke firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Adik, nah tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga
untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami mau mendengarkan firman Tuhan, duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Cici mau membawakan firman Tuhan tentang cara membangun mental baja. Nah, siapa di sini yang mau mempunyai mental baja? Pasti semua kita mau memiliki mental baja. Nah, adik-adik, gimana caranya kita mau memiliki mental baja? Kita bisa belajar dari tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab ini dia begitu taat kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa tahu tokoh Alkitab ini? Dia itu Bapa bagi segala bangsa. Dia ini adalah tokoh Alkitab yang benar-benar taat kepada Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa? Dia ini adalah Abraham. Pasti sudah tahu dong cerita tentang Abraham. Nah, Cici sekarang mau menceritakan tentang taat, di mana Abraham taat kepada Tuhan Yesus. Nah, yang pertama, taat sekalipun mengalami ketidakpastian. Kalian bisa baca di Kejadian 12 ayat 1. Semua pegang Alkitab ya adik-adik. Kita sama-sama Cici ulangi lagi ya. Buka di Kejadian 12 ayat 1. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Abram diperintahkan oleh Tuhan, apakah dia menolak perintah Tuhan? Dia tidak menolak, dia tetap ikuti perintah Tuhan. Nah, Abram ketika dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negeri tempat tinggalnya dan sanak saudaranya, tidak mengerti alasan Tuhan. Kenapa Tuhan mau menyuruh Abraham untuk meninggalkan negeri tempat tinggalnya. Nah, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Nah, kita mau belajar kepada Abraham, di mana taat sekalipun mengalami ketidakpastian. Coba adik-adik bayangkan, ketika adik-adik taat, tapi adik-adik tidak tahu ketidakpastian tersebut, pasti adik-adik merasa seperti sia-sia. Nah, tapi di sini kita mau belajar dari Abraham. Abraham tetap mengikuti perintah Tuhan. Dia tetap mau mengikuti perintah Tuhan. Kita mau menjadi seperti Abraham. Adalah taat menanti janji Allah sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Di mana Abraham ini tetap percaya kepada Tuhan. Allah terus menjanjikan perjanjiannya kepada Abraham, yaitu Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan dan Abraham dijanjikan akan diberikan tanah Kanaan. Ketika Tuhan menjanjikan hal tersebut, apakah Abraham tidak percaya atau tidak taat? Di sini Abraham tetap taat kepada Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Nah, Abraham menunggu kelahiran anaknya yaitu Ishak selama 25 tahun. Adik-adik bisa bayangin ya, ketika adik-adik meminta sesuatu kepada Tuhan terus dikabulinnya lama banget, pasti adik-adik apa? Adik-adik kayak merasa gimana? Pasti kita kayak merasa bosan gitu juga ya. Nah, tapi di sini Abraham tetap mau
percaya kepada janji Tuhan. Dia mau tetap taat kepada janji Tuhan. Selama 25 tahun dia menunggu kelahiran anaknya, yaitu Ishak. Ketiga adalah taat sekalipun hancur hati dan harus kehilangan satu-satunya keturunan. Nah, di sini Abraham sangat hancur hatinya. Abraham harus kehilangan satu-satunya keturunannya. Kalian bisa baca di Kejadian 22 ayat 2. Allah memerintahkan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah sebagai korban bakaran. Nah, di mana ketika Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan diberikan seorang anak, yaitu Ishak, tetapi hancur hati Abraham harus mengalami hal seperti itu, bahwa dia harus menghilangi anak satu-satunya. Nah, ketika Abraham harus mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah, apakah Abraham kecewa atau mengeluh kepada Tuhan atau marah kepada Tuhan? Dia sama sekali tidak marah, kecewa ataupun marah sama Tuhan. Kita mau belajar dari Abraham. Dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan. Bahkan dia sampai mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran bagi Allah sendiri. Nah, gimana posisi kita kalau ada di Abraham? Posisi kita ini ada di Abraham gitu. Nah, adik-adik bisa bayangin ya. Contohnya seperti ini adik-adik. Adik-adik dibelikan sepeda oleh papa dari adik-adik nih. Terus sepedanya diambil lagi sama papa. Terus pasti adik-adik kesel dong. Kayak bilang, "Papa kenapa sih ambil sepeda aku?" Gitu kan. Kan papa udah beliin buat aku, tapi kenapa papa ambil lagi sepedanya? Nah, ini yang dialami Abraham. Apalagi dia harus kehilangan anak satu-satunya yang sudah dijanjikan Tuhan, tapi Tuhan malah menyuruh Abraham untuk menjadikan Ishak korban bakaran bagi Tuhan sendiri. Nah, demikian firman Tuhan dari Cici. Demikian firman Tuhan dari Cici mengenai tokoh Alkitab yaitu Abraham. Kita sama-sama mau belajar taat seperti Abraham. Nah, di mana janji Tuhan dalam Abraham ini, tapi Abraham tetap taat untuk menanti janji Tuhan. Hasil dari ketaatan Abraham, yang pertama, janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Yang kedua, masa tuanya diberkati Tuhan secara luar biasa. Yang ketiga, menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa. Amin. Siapa di sini yang mau menjadi seperti Abraham, yang taat kepada Tuhan, yang taat akan janji Tuhan? Kita semua mau belajar seperti Abraham. Nah, mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak yang taat seperti Abraham. Ajar kami untuk taat akan janji Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati hidup kami. Biarlah kami mau memiliki
dan membangun mental kami menjadi mental baja. Kami mau selalu taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Biarlah Engkau berkati bangsa Indonesia agar Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wabah virus ini cepatlah berlalu sehingga kami bisa beribadah ke gereja lagi. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you adik-adik.